Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok kami dengan tema Manajemen Kesiswaan Berbasis Islam. Berikut bisa kita simak dengan seksama. Sebelumnya, perkenalkan formasi dari kelompok kami. Yang pertama, Nur Azizah Puspitarini dengan NIM G0001900269. Yang kedua, Irsa Danisa Rifa Azahra dengan NIM G0001900270. Yang ketiga, Ramadona Antika Wulandari dengan NIM G0001900276. Yang keempat, Umi Kulsum Umayyah dengan NIM G0001900278. Yang kelima, Anida Jihan Maulida dengan NIM G0001900279. Dan yang terakhir, Mutiah dengan NIM G0001900303. Pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah pengaturan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk hingga lulus. Manajemen kesiswaan bukan hanya berbentuk pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Manajemen kesiswaan juga diartikan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien, mulai dari penerimaan peserta didik hingga keluarnya peserta didik dari suatu sekolah. Selanjutnya, fungsi manajemen kesiswaan. Pelaksanaan manajemen kesiswaan diantaranya berfungsi sebagai upaya dalam mengembangkan potensi individual peserta didik dalam rangka memberikan pembimbingan dan bekal untuk kelangsungan hidupnya selanjutnya. Fungsi lain yang harus diperhatikan dalam manajemen kesiswaan meliputi yang pertama, pengembangan kecerdasan yang meliputi IQ, EQ, maupun SQ. Selain kecerdasan juga mengembangkan kemampuan khusus. Yang kedua, fungsi pengembangan sosial, siswa harus diberikan bekal dan dilatih untuk bersosialisasi. Tujuan manajemen kesiswaan secara umum adalah untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta tercapainya tujuan sekolah yang telah ditetapkan dan tujuan pendidikan nasional. Selain itu, tujuan manajemen kesiswaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat. Yang keempat, menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani atau civil society. Ruang lingkup manajemen kesiswaan. Yang pertama, perencanaan kesiswaan. Yang kedua, penerimaan siswa baru. Yang ketiga, pengorganisasian siswa. Yang keempat, orientasi siswa baru. Yang kelima, pembinaan pelayanan. Yang keenam, organisasi kesiswaan. Yang ketujuh, penilaian siswa. Dan yang terakhir, kelulusan.
Prinsip-prinsip dalam pengembangan manajemen kesiswaan. Menurut Ahmad Sudrajat menjelaskan bahwa dalam mengembangkan siswa harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, manajemen kesiswaan merupakan keseluruhan dari manajemen sekolah. Penerapan manajemen di sekolah harus berorientasi atau sejalan dengan manajemen kesiswaan. Karena manajemen yang lain merupakan bentuk yang terintegrasi dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik menjadi unggul, berkualitas, memiliki daya saing, dan berwawasan masa depan. Yang kedua, penerapan manajemen kesiswaan harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang sejalan dengan misi pendidikan sebagai upaya mendidik siswa. Semua bentuk kegiatan bidang kesiswaan harus mengarahkan pada membentuk kepribadian peserta didik sesuai misi pendidikan, terutama misi pendidikan nasional. Yang ketiga, kegiatan bidang kesiswaan harus mengarah untuk membangun kesatuan dan persatuan dari semua siswa. Berbagai kegiatan harus mengarah pada kesatuan dan persatuan serta persaudaraan siswa, mengingat siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari suku, agama, ras, dan golongan. Bidang kesiswaan memiliki tanggung jawab untuk menghargai kebinekaan di sekolah tersebut. Yang keempat, manajemen kesiswaan harus mengarah kepada pembimbingan dan pendampingan siswa dengan berbagai model. Pembimbingan ini dilakukan oleh sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah, masyarakat maupun kearifan lokal yang ada di lingkungan sekolah dengan tujuannya untuk membentuk sikap dan kepribadian siswa. Yang kelima, program bidang kesiswaan harus mengarahkan dan menuju pada kemandirian siswa, sehingga siswa setelah lulus dari jenjang tersebut memiliki kepribadian yang lebih mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Selain itu, membentuk kemandirian siswa mengarah pada kesiapan siswa ketika sudah hidup di masyarakat. Program pendampingan dan pembimbingan siswa. Banyak model yang diterapkan dalam melakukan pendampingan dan pembimbingan siswa ini, agar semua potensi dapat berkembang dengan baik sesuai dengan masa perkembangannya. Salah satunya adalah model pengembangan siswa Comprehensive Guidance. Program Comprehensive Guidance. Program Comprehensive Guidance adalah serangkaian proses dalam melaksanakan pelayanan atau kegiatan bimbingan untuk seluruh siswa yang dirancang dengan sedemikian rupa dan melibatkan kerjasama kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam mengembangkan potensi dan kepribadian siswa secara optimal. Tujuan dari program Comprehensive Guidance yakni untuk mengembangkan seluruh potensi dan kepribadian siswa secara optimal sehingga terwujud siswa yang tangguh menghadapi masa kini dan masa mendatang, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani, mempunyai kepribadian yang mantap, mandiri, serta mempunyai tanggung jawab terhadap diri, masyarakat, dan bangsa. Implementasi program Comprehensive Guidance. Yang pertama, 4 layanan program, yaitu layanan bimbingan dasar, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan siswa. Lalu yang kedua, strategi pelayanan program. Strategi layanan dasar bimbingan terdiri dari bimbingan kelas, bimbingan kelompok, karya wisata, kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, dan kerjasama dengan orang tua siswa. Lalu strategi yang kedua adalah strategi layanan responsif yang terdiri dari konsultasi, konseling individual atau kelompok, referral, peer guidance, konferensi kasus, dan home visit. Lalu strategi yang ketiga adalah strategi layanan perencanaan individual yang terdiri dari penilaian individual atau kelompok. Yang kedua, individual or small group advisement, dan strategi dukungan sistem. Lalu yang ketiga, isi pelayanan program, layanan dasar bimbingan yang terdiri dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerjasama dalam kelompok,
peranan sosial laki-laki dan perempuan, penerimaan keadaan diri dan penggunaannya secara efektif, pengembangan sikap dan perilaku emosional yang mantap, pengembangan sikap dan perilaku sosial yang bertanggung jawab, serta pemahaman nilai-nilai dan etika hidup dalam bermasyarakat. Lalu, layanan responsif terdiri dari bidang pendidikan, bidang belajar, bidang sosial, bidang pribadi, bidang disiplin, bidang narkotika, dan bidang perilaku seksual. Dan yang terakhir, layanan perencanaan individual terdiri dari bidang pendidikan, bidang karir, dan bidang sosial pribadi. Baik, selanjutnya mengenai indikator keberhasilan comprehensive guidance. Yang pertama, siswa dapat menanamkan nilai karakter dalam dirinya sehingga siswa mampu untuk mengembangkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT. Yang kedua, mengembangkan hubungan sosial dengan teman sebaya seperti bekerja sama dalam kelompok dan tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, mengembangkan sikap dan perilaku emosional seperti tidak cepat putus asa, tidak manja, berani mengambil resiko, menyayangi orang tua, dan menghormati guru. Dan keempat, mengembangkan keterampilan intelektual dan pemahaman konsep-konsep yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik, seperti mampu membuat pilihan secara sehat, mampu membuat keputusan secara efektif, dan dapat menyelesaikan masalah. Yang kelima, mengembangkan sikap dan perilaku sosial bertanggung jawab seperti berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di sekolah dan masyarakat, menolong teman, dan menengok teman yang sakit. Yang terakhir, memahami nilai-nilai dan etika hidup bermasyarakat seperti sopan santun dalam bergaul, jujur dalam bertindak, dan menghargai perasaan orang lain. Selanjutnya, program full day sebagai upaya optimal pengembangan siswa. Sekolah yang mengembangkan program full day didesain sebagai bentuk pembinaan dan pembimbingan siswa yang lebih maksimal. Full day berasal dari bahasa Inggris yang berarti belajar sehari penuh. Full day school dimulai pukul jam 06.45 hingga 15.30. Hal ini supaya siswa mempunyai pengetahuan yang luas dan akhlak yang baik. Pelaksanaan pendidikan tersebut dapat mempengaruhi perilaku siswa karena karakter siswa akan terbentuk pada saat kegiatan berlangsung. Selain itu, dapat melatih pembiasaan siswa dari segi belajar maupun ibadah. Pelaksanaan belajar sehari penuh juga dapat menggunakan berbagai inovasi, sehingga siswa tidak merasa terbebani dan tertekan karena kegiatan di sekolah dari pagi hingga sore. Oleh karena itu, sistem full day school juga harus didukung oleh kultur sekolah yang dapat memotivasi siswa. Pada sekolah berbasis Islam, melaksanakan full day school sangat efektif dalam membangun sekaligus memperkuat karakter siswa. Selanjutnya, mengenai model pengembangan potensi siswa dengan multiple intelligence. Upaya sekolah dalam mengembangkan dan memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi siswa secara maksimal menggunakan pendekatan model multiple intelligence sebagai berikut. Yang pertama, intelijensi berbahasa atau linguistik. Yang kedua, intelijensi logis matematis. Yang ketiga, intelijensi visual spasial. Yang keempat, intelijensi musikal. Yang kelima, intelijensi kinestik atau tubuh. Yang keenam, intelijensi intrapersonal. Dan yang terakhir, intelijensi naturalis. Kemudian, mengenai pilar pengembangan kesiswaan. Yang pertama, berorientasi masa depan. Yang kedua, memiliki keteraturan dalam kepribadian. Dan yang ketiga, kepedulian sosial. Demikian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.